Hai Hunters! Hai guys, welcome back to YouTube channel Scoters bareng sama aku Namira, dan hari ini kita bakalan bahas 5 pertanyaan yang sering muncul pas interview beasiswa. So, if you guys like this video, make sure to keep on watching sampai video yang selesai. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like dan juga share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Scoters biar kita makin berkembang, and turn on notification bell di bawah biar kalian gak ketinggalan update informasi terbaru dari Scoters. Yaudah, yuk langsung aja kita bahas ke videonya. Di sini ada nggak sih teman-teman yang lagi daftar beasiswa, udah lolos seleksi awal dan tinggal di tahap interview aja? Video ini cocok banget buat kalian. Atau misalkan teman-teman yang bingung kira-kira nanti tuh kalau interview beasiswa pertanyaannya seputar apa? Jangan di skip dan tonton sampai akhir karena bakalan dikupas tuntas nih 5 pertanyaan yang sering banget muncul pas lagi interview beasiswa. Nah, langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Itu adalah ceritakan tentang diri kamu. Jadi pertanyaan ini tuh sering banget dijadiin pengantar ketika lagi memulai interview beasiswa. Kelihatannya sih sederhana, tapi jangan dianggap remeh ya guys ya. Jadi kalian harus siapin dari sekarang, kira-kira kalau misalkan nanti interview beasiswa disuruh ceritain tentang diri kamu, itu bakalan jawab gimana. Coba latihan deh sekarang. Coba kamu cerita tentang diri kamu. Jadi kalau misalkan teman-teman template jawabannya standar kayak nama saya si A, asal dari ini, saya bersekolah di saya kuliah di jurusan ini, itu kayak kurang kreatif sih ya. Tapi jangan lebay juga gitu waktu disuruh ceritain tentang diri kamu. Makanya perlu di-plan kira-kira kalau misalkan ada pertanyaan ceritakan tentang diri kamu, teman-teman itu pada mau jawab apa gitu. Jangan terlalu standar, keep it short, tapi jangan lebay juga. Nah, di pertanyaan ceritakan tentang diri kamu ini merupakan momen yang tepat untuk menunjukkan hal-hal menarik dari diri kamu. Apa yang membedakan kamu dengan kandidat lain, apa skill yang kamu milikin, dan apa aktivitas yang paling kamu sukai. Next ke pertanyaan kedua, mengapa kamu memilih jurusan ini? Alasan memilih jurusan ini bisa kamu kaitkan dengan tujuan karir atau kondisi negara kamu pada saat ini. Lebih baik lagi kalau misalkan didukung dengan background pendidikan atau karir yang linear dengan jurusan yang kamu tuju pada saat apply beasiswa. Sehingga nanti itu bisa disusun menjadi sebuah story yang menarik. Nah terus misalkan emang gak linear sama background atau sama karir sebelumnya, gimana nih? Jadi peluangnya sebenarnya sama aja, cuman tetap harus dipikirin nih. Kira-kira jawaban yang logis apa ya, kenapa beralih dari jurusan sebelumnya ke jurusan yang baru? Pertanyaan ketiga, mengapa kamu memilih kampus ini? Kalau saran dari kita, waktu jawab pertanyaan ini tuh jangan terlalu umum dan juga jangan terlalu membahas soal kampus yang dituju. Tapi lebih ke fokus ke diri kamu. Kira-kira kenapa sih kampus ini tuh unggul dan bisa menunjang karir kamu ke depannya? Lebih kayak gitu. Jelaskan keunggulan kampus tersebut sehingga kampus ini tuh menjadi pilihan yang tepat buat kamu yang bisa menunjang karir kamu ke depannya, yang bisa menunjang masa depan kamu nanti setelah lulus dari kampus ini. Misalnya kampus A itu punya jurusan dan fasilitas riset terbaik untuk bidang X. Nah, kamu jelasin di situ mengapa hal ini tuh sangat menarik buat kamu dan bagaimana bisa kamu memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus ini untuk mengembangkan skill kamu ke depannya. Next, yang keempat, bagaimana cara kamu mengatur keuangan beasiswa? Jadi, emang sebelum menjawab pertanyaan kayak gini, itu kamu harus punya plan, mempersiapkan rencana anggaran pengeluaran beasiswanya sedetail mungkin. Jadi nanti waktu kamu menjelaskan itu nggak bingung sendiri dan juga udah kelihatan prepare untuk menjawab terkait keuangan beasiswa ini. Contohnya adalah terkait pengeluaran bulanan. Dari 100% biaya hidup yang akan diberikan, kamu bisa jelasin nih secara spesifik kira-kira berapa persen yang akan digunakan untuk akomodasi, berapa persen yang akan digunakan untuk biaya makan, untuk biaya hiburan, atau dana darurat. Ya, jadi dana darurat ini juga harus masuk ke dalam list karena ini penting. Jadi tadi ada 4, yang pertama adalah akomodasi, biaya makan, hiburan, dan juga dana darurat. Dipetain satu-satu, kira-kira dari 100% itu dialokasikan berapa persen ke biaya makan, berapa persen ke akomodasi, dan seterusnya. Nah terus kalau untuk pemasukan, kamu juga bisa masukin sumber-sumber lain kayak uang dari orang tua atau misalkan uang dari hasil kerja part-time.
Pokoknya pendapatan-pendapatan selain yang kamu terima dari dana beasiswa. Next, yang kelima, apa kelemahan terbesarmu? Kebanyakan kandidat itu kebingungan kalau misalkan ditanyain pertanyaan ini, apa sih sebenarnya kelemahan terbesar kamu? Tips dari kita, kamu bisa pilih dari salah satu pengalaman pribadi kamu yang spesifik, tapi jangan lupa nih, harus dikasih pesan moral yang positif yang bisa kamu pelajarin dari kejadian yang udah pernah terjadi. Ceritain apa kesalahannya dari pengalaman yang udah kamu alamin, terus habis gitu gimana cara kamu belajar dari kesalahan tersebut. Bagaimana kesalahan tersebut bisa membuat kamu belajar, bisa membuat kamu tumbuh dan berkembang sebagai seorang individu. And that's all, 5 pertanyaan yang sering banget muncul pas interview. Make sure dari sekarang disiapin, dicicil-cicil outline-nya, kira-kira nanti kalau misalkan kira-kira nanti waktu wawancara itu mau ngomong apa aja. Keep it short, jangan terlalu bertele-tele. Dan misalkan kalian bingung mau persiapan beasiswa sama siapa, mau persiapan interview sama siapa, daftar aja di Scholars sekarang juga. Karena Scholars itu juga bisa bantu kalian untuk simulasi interview, dibantu dengan expert tim Scholars yang udah meloloskan ratusan student ke berbagai negara di dunia. Kalau misalkan kalian masih bingung, masih ada pertanyaan, bisa langsung aja drop di komentar di bawah atau kirim pertanyaan kalian ke Instagram kita di Scholars. Tapi kalau misalkan udah pengen banget daftar bimbingan, udah yakin, oke aku bakalan daftar, bisa langsung daftar di bit.ly/daftar-SCH. Dan teman-teman yang daftar lewat link ini bakalan dapat promo up to 2,5 juta untuk program reguler di Scholars. Untuk semua detailnya, untuk link pendaftarannya juga aku udah taruh di deskripsi. Jangan lupa buat kalian yang pengen dibantu untuk persiapan beasiswanya, bisa banget daftar di Scholars lewat link bit.ly/daftar-SCH dan dapatkan potongan up to 2,5 juta rupiah. Oke guys, itu aja untuk video hari ini. FYI, berhasil nggak berhasilnya interview ini tergantung dari persiapan kamu. Jangan lupa kamu harus menguasai tata cara wawancara yang menarik, terus sering baca-baca pertanyaan yang sering muncul waktu interview beasiswa, dan nonton video ini karena kita udah rangkumin 5 pertanyaan yang sering banget muncul pas interview. Gitu aja videonya, thank you for watching, sampai ketemu di video selanjutnya, bye!